Pemirsa Dialog kita lanjutkan, kita sudah ada di segmen terakhir untuk program Lunch Talk siang ini. Bu Retno dan juga Bu Hetiva, mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada Ibu Hetiva dan juga Bu Retno. Dan di segmen terakhir ini mungkin ada sedikit rekomendasi atau mungkin kesimpulan atau ada masukan-masukan mungkin dari Bu Hetiva dan juga Bu Retno terkait dengan dialog kita siang hari ini, anak putus sekolah akibat pandemi. Seperti apa? Saya berikan kesempatan dulu kepada Bu Retno. Ya, pertama memang KPAI ini tadi seperti Bu Hetiva sampaikan, memang kami juga mengapresiasi ya segala upaya Kemdikbud untuk upaya mengatasi. Misalnya kurikulum dalam situasi darurat juga dibuat gitu ya, banyak kebijakan-kebijakan termasuk panduan PJJ itu juga mulai sudah disosialisasikan dan sudah dibuat. Namun memang ini banyak masalah lain, misalnya kesehatan mental. Barangkali dalam hal ini Kemdikbud harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi Dinas Pendidikan di daerah nanti kerjasama dengan Dinas Kesehatan juga, ya Dinas Pendidikan dan Kesehatan untuk mengatasi problem misalnya kesehatan mental. Yang kedua, KPAI memang mendorong Kemdikbud dan Dinas Pendidikan itu melakukan pemetaan kembali yang tadi Bu Hetiva bilang dapodiknya diupdate itu sebenarnya di situ kita bisa tahu jumlah muridnya berkurang nggak gitu ya. Kemudian terkait dengan kebijakan pembagian alat daring menurut saya. Alat daring ini menjadi penting karena ternyata kan kalau dipetakan masih banyak nih sampai hari ini anak-anak yang nggak bisa daring lantaran nggak punya alatnya. Nah ini pemerintah bisa punya program ini membagikan alat daring melalui sekolah, kemudian sekolah meminjamkan kepada anak-anak. Kemudian KPAI juga mendorong sebenarnya Dinas Pendidikan ini mulai memetakan potensi anak yang putus sekolah. Jadi kepekaan itu penting. Misalnya anak-anak kok ini nggak pernah muncul ya, kok nggak pernah ngasih tugas dan lain-lain, bukan dimarahin atau dikasih teguran, tapi coba datangi rumahnya karena jangan-jangan dia juga disuruh kerja sama orang tuanya itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ini penting kepekaan tadi atau dia punya masalah dan itu sudah terbuktikan guru-guru yang mendatangi ternyata anak-anak yang nggak pernah ngasih tugas itu pasti punya masalah. Nah terakhir memang KPAI mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah itu untuk mengkampanyekan bahayanya perkawinan anak. Ini untuk mencegah apalagi di wilayah-wilayah yang ini sudah pandemi ditambah dia ada bencana alam seperti gempa bumi. Nah ini biasa habis itu akan memicu perkawinan anak yang tinggi. Jadi kami berharap ini dicegah oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah agar masa depan anak-anak kita tentu jauh lebih baik. Begitu Mbak Patricia. Oke, kesiapan kesehatan mental, kemudian juga pemetaan kembali terkait data, termasuk juga pembagian alat daring, kemudian pemetaan anak putus sekolah, juga kampanye bahayanya perkawinan anak atau pernikahan dini seperti itu. Saya berikan kesempatan ke Bu Hetiva, silahkan Bu. Bu Hetiva bisa mendengar suara saya, Bu? Masih di mute. Ya. Saya ingin menambahkan dari berbagai rekomendasi yang bagus ya terkait dengan peran orang tua dan komunitas. Saya kira social control dan juga tadi parenting itu menjadi lebih penting supaya orang tua juga sadar hak-hak anak itu apa. Gitu. Jadi menikahkan anak di usia yang terlalu muda, kemudian tadi menyuruh anaknya bekerja, padahal dia juga punya hak belajar ya, apalagi di usia yang sangat kecil walaupun keluarga secara ekonomi membutuhkan sebetulnya perlu diketahui oleh orang tua. Nah, kemudian guru-guru juga tentu saja di sini dibutuhkan semacam tadi di samping kepekaan memang kerja keras lah untuk bisa berkomunikasi lebih intensif dengan setiap keluarga dari murid-muridnya itu. Dan kalau memang ada sesuatu yang tadi mencurigakan atau di dalam proses komunikasi itu terputus, nah itu harus dicari gitu penyebabnya apa. Jadi motivasi untuk pendidikan kepada anak dan orang tua yang sekarang memang merosot ya, ini harus
ditingkatkan. Nah, sebenarnya yang jadi kuncinya kan di sini guru gitu yang bisa tadi memberikan motivasi gitu. Kalau sudah ada anak yang kelihatannya udah tidak ada motivasi lagi, udah mau nikah aja, ya mungkin harus dipersuasi dan kerjasama dengan Kominfo maupun Kementerian Perindustrian untuk menghasilkan gawai yang bisa diproduksi secara massal dan itu bisa diberikan kepada setiap siswa dan guru. Menurut saya juga ini perlu dipikirkan untuk masa-masa ke depan ini ya, kalau pandemi berkepanjangan khususnya. Dan tentu saja saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Retno di KPAI ini juga ditanggapi dengan baik oleh Kemendikbud ya. Mudah-mudahan hasil studinya Mbak ya, kita akan mungkin perdalam untuk seluruh Indonesia ya, didalami lagi surveinya, ditemukan lagi mungkin hal-hal yang bisa menjadi bahan kebijakan di tahun 2021 khususnya. Oke, parenting kemudian juga dibutuhkan kerja keras dari guru untuk berkomunikasi bukan hanya dengan anak tapi juga dengan orang tua terkait dengan masih juga terkait dengan parenting tadi. Bu Hetiva dan juga Bu Retno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Line Talk. Tetap sehat selalu Bu Retno dan juga Bu Hetiva.